Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus yang terjun ke jurang sedalam 15 meter hingga menghantam batu kali di Wonosobo, Jawa Tengah. Diketahui bus tersebut membawa rombongan santri yang berisikan 37 penumpang. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 18 penumpang yang terluka langsung dilarikan ke puskesmas untuk perawatan medis. Diduga sopir bus NG 34 tahun tak mampu menguasai kemudi saat melaju di Tanjakan Siroto, Desa Randusari, Kecamatan Kepil, Wonosobo. Bus yang tak kuat menanjak kemudian merosot sehingga jatuh ke jurang hingga ringsek. Itu melewati jalan Kepil Magelang, tepatnya di Dusun Siroto, ikut Kecamatan Kepil. Itu karena jalannya menanjak, tidak kuat terus mundur jatuh ke jurang. Kini sopir bus dan sejumlah saksi masih dalam pemeriksaan, sementara kasus kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Wonosobo. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan anggota perguruan silat menyerang dan merusak markas kepolisian sektor Watu Limo, Trenggalek, Jawa Timur. Penyerangan dan perusakan itu dipicu penahanan salah satu anggota perguruan silat oleh polisi. Polisi mengubarkan paksa massa dari perguruan silat yang akan menyerang Mapolsek Watu Limo. Massa dari berbagai wilayah ini menyerang Mapolsek karena salah satu rekan mereka ditahan polisi. Akibat penyerangan, Mapolsek Watu Limo mengalami rusak parah. Kerusakan di sejumlah bagian bangunan karena lemparan batu dan kayu dari massa perguruan silat. Sejumlah kaca jendela pecah dan 3 anggota Polres Trenggalek yang bertugas mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Polisi masih berjaga-jaga di sekitar Mapolsek Watu Limo mengantisipasi serangan susulan dan memburu pelaku anarkisme yang merusak Mapolsek Watu Limo. Sehingga permasalahan ini juga lagi kita dalami dan kita tindak lanjuti lebih dalam, sehingga permasalahan ini perselisihannya tidak selesai untuk sementara ini. Situasi di sini sementara kondisi dan sudah ada satu SK dari ini. Penyerangan Mapolsek Watu Limo bermula dari gesekan antar anggota perguruan silat di Desa Tasik Madu, Kecamatan Watu Limo. Polisi menangkap salah seorang pelaku. Upaya penangkapan menimbulkan reaksi dari salah satu perguruan silat. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Seorang mama menjadi korban penjamretan saat berjalan sendiri dekat rumahnya di Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi penjamretan itu terekam CCTV hingga viral. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Perumahan Perumtas 3, Desa Kepuh Kemiri, Wonoayu, Sidoarjo. Seorang emak-emak yang sedang berjalan sambil menelepon, tiba-tiba dijamret kalungnya oleh orang tak dikenal berkendara motor dari arah belakang. Korban sempat melakukan perlawanan hingga kalung emas 13 gram yang sempat dijamret bisa diselamatkan meski akhirnya rusak. Sementara pelaku hanya membawa beberapa bagian kalung yang putus. Korban menduga pelaku juga berusaha menyasar ponselnya, namun karena sulit akhirnya menarik paksa kalung. Baru jalan sampai depan rumah itu. Itu langsung orang sat gitu, kepegang tangannya kepegang saya. Terus lari orangnya. Gitu aja. Sempat kena kalungnya atau apa? Kalungnya putus jadi 2. Oh, dibawa dia? Enggak tahu ya orangnya dapat apa enggak, handulnya jatuh. Aksi penjamretan ini terekam CCTV hingga viral. Sementara korban berharap polisi bisa menangkap pelaku dan memberikan hukuman setimpal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sekelompok mahasiswa menyerang dan merampok warung di Kota Medan. Usai kejadian, 9 mahasiswa dijadikan tersangka dan puluhan lainnya masih diburu polisi. Sekelompok mahasiswa ini menyerang pengunjung dan penjaga warung di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Mereka juga mengambil sejumlah barang dagangan dari warung ini. Aksi penyerangan dan penjarahan ini terekam kamera CCTV dan viral di sosial media.
Berbekal rekaman tersebut, polisi menangkap sejumlah mahasiswa yang menjadi pelaku penyerangan dan perampokan dari sebuah rumah kos. Polisi baru menangkap 9 dari 31 mahasiswa yang terlibat penyerangan dan perampokan. Semula polisi menduga aksi penyerangan dan perampokan dilakukan kelompok geng motor. Namun hasil penyelidikan, pelaku penyerangan dan perampokan adalah mahasiswa. Ini adalah sekelompok pemuda yang berawal dari pertikaian antar dua kelompok. Bermula dari itu, ya ada salah satu yang dari kelompok Fakultas Teknik dan salah satunya dari Fakultas Hukum dari sebuah universitas. Pertikaian terjadi, kemudian berlanjut saling mencari. Polisi masih mendalami motif pertikaian antar kelompok mahasiswa yang berujung penyerangan dan perampokan. 9 pelaku penyerangan dan perampokan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten kembali dilanjutkan. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dibantu TNI AL Polairut yang juga dibantu warga. Pembongkaran ini ditargetkan mencapai 10 km. Personil gabungan dari KKP, TNI AL, Polairut, Bakamla, dan nelayan kembali membongkar pagar laut yang sebelumnya sudah disegel di kawasan Tangerang, Banten. Total lebih dari 1.000 personil dengan 200 kapal dari TNI AL dan nelayan diberangkatkan dari pantai Tanjung Pasir. Kali ini dengan alat yang lebih memadai dibandingkan pada pembongkaran pertama Sabtu lalu. Sebelumnya, upaya pertama pembongkaran pagar yang mengerahkan 600 personil sempat mengalami kendala karena alat yang kurang efisien. Saat itu, pagar yang bisa dibongkar baru di area sepanjang 2,2 km. Dengan penambahan personil dan alat, kali ini diharapkan area pembongkaran lebih luas dari sebelumnya. Bambu yang telah dicabut nantinya dikumpulkan untuk dijadikan barang bukti. Pihak KKP memastikan proses hukum untuk pemilik pagar laut ini akan terus berlanjut. Kalau pengusaha pengawasan, yang pasti saya sudah tegur kepada dirjen saya, kamu nih laut mesti apa? Terus jawabannya ini kapalnya kurang, Pak. Ya kan? Ya, luasan Indonesia kita kan ngawasi Sabang sampai Merauke ya. Pembongkaran pagar laut sejauh 30 km ini ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari hingga 15 hari. Setelah pembongkaran, diharapkan aktivitas nelayan kembali normal. Sebelumnya, keberadaan pagar laut ini sempat menyulitkan nelayan yang akan melaut karena harus melalui rute yang lebih panjang hingga biaya BBM pun bertambah. Dari Tangerang, Banten, tim iNews melaporkan. Sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Nusron menyebut penerbitan ratusan SHGB dan SHM tersebut cacat prosedur dan cacat material karena berada di luar garis pantai. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar misterius di Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagian sertifikat yang dilaporkan berada di luar garis pantai, padahal area tersebut tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan atau korporasi, sehingga tidak bisa disertifikasi. Ratusan sertifikat yang rata-rata diterbitkan pada tahun 2022 hingga 2023 itu secara otomatis bisa dicabut atau batal demi hukum. Sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, dan pada hari ini
pihak-pihak yang terkait, baik itu juru ukur, juru tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP. Banjir besar yang melanda wilayah Grobogan, Jawa Tengah merendam perlintasan kereta antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati. Ya, sejumlah perjalanan kereta pun mengalami keterlambatan, bahkan ada yang terpaksa dibatalkan. Banjir berarus deras merendam perlintasan kereta api di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Kondisi tanah penyangga rel kereta antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati longsor hingga meluber ke rumah warga dan jalan raya. Posisi rel yang menggantung membuat pihak PT KAI Daops 4 Semarang terpaksa membatalkan 6 perjalanan kereta api, yakni kereta api Kedung Sepur, lintas Semarang Poncol Grombo, dan sebaliknya, serta Ambarawa Express lintas Semarang Poncol Surabaya Pasar Turi, dan sebaliknya. Sejumlah perjalanan juga alami keterlambatan karena harus memutar dan pengalihan rute. KAI Daops 4 Semarang mengerahkan puluhan petugas serta alat berat dan juga material untuk siaga seperti batu pericak, bantalan, besi. Hingga kini PT KAI fokus pada penanganan perlintasan yang terendam banjir dengan menerjunkan sejumlah petugas. PT KAI juga meminta maaf pada seluruh penumpang terdampak dan diberikan kelonggaran bagi penumpang yang ingin menukarkan tiketnya dengan bea tiket dikembalikan 100%. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melalap ruko yang dijadikan server kripto ilegal di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat didobrak petugas, ternyata panel listrik yang mengalir tidak menggunakan KWH dan langsung menyuntik dari tiang listrik. Ledakan dan percikan api terdengar dari sebuah ruko di Jalan Jayasari, Desa Gandoang, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Akibatnya, api langsung melalap bangunan hingga petugas tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api menggunakan apar. Dibantu warga, petugas berusaha membobol ruko dan menemukan 40 lebih server kripto yang diduga ilegal dan sudah dimodifikasi di dalamnya. Bahkan petugas juga menemukan panel listrik tanpa KWH yang langsung menyuntik ke tiang listrik milik PLN. Polisi langsung memeriksa sejumlah saksi dan memasang garis polisi di TKP. Ya sempat nanyain, ini usaha apa? Server gitu bilangnya. Oh, bilangnya server. Terus saya sempat nanya gimana nih kalau ada konsleting. Saya kan sebelah bahan mudah kebakar, terus ada bensin juga aman-aman gitu. Saat ini polisi masih mendalami kasus dan mencari siapa pemilik puluhan server kripto ilegal ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menyita uang sebesar 52,5 miliar rupiah dari total aset yang sudah disita sebesar 1,5 triliun rupiah dalam kasus penipuan investasi bodong berkedok robot trading Net89 yang menyasar ribuan korbannya. Sementara 15 tersangka kasus penipuan tersebut telah diamankan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus DPP Deksus Barreskrim Polri terus mendalami kasus penipuan investasi bodong robot trading Net89 yang telah memakan ribuan korban. Kali ini polisi menyita 52,5 miliar rupiah dari total aset properti yang sudah disita sebesar 1,5 triliun rupiah. Sementara total sudah ada 15 tersangka yang ditetapkan dalam perkara yang pertama diungkap tahun 2022 silam. 15 tersangka yang ditetapkan, 1 tersangka korporasi yakni PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau SMI dan 14 tersangka perorangan. Namun baru 9 orang yang ditahan hingga kini. Tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru lantaran kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terkait. Yang kita tetapkan menjadi 15 tersangka. 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 15 ters
yang terdiri dari 14 orang dan 1 korporasi yaitu PT SN. Pemirsa, ribuan pengungsi korban kebakaran permukiman di Kemayoran masih berada di tenda-tenda darurat. Ya, meski kebutuhan di pengungsian terpenuhi, para pengungsi ingin rumah mereka dapat dibangun kembali. ...542 rumah ludes terbakar di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Besarnya api membuat warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Ribuan warga korban kebakaran pun mengungsi di 10 tenda pengungsian yang disiapkan BPBD di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Selain tenda, sejumlah sarana prasarana juga disiapkan untuk warga pengungsian, seperti MCK, air bersih, hingga dapur umum. Warga pun bersyukur dengan fasilitas selama di pengungsian, namun mereka berharap rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali. RT 3 RW 4, saya tidur, saya bangun 1:30, buka pintu, api di depan pintu, Pak. Saya lari nggak bawa apa-apa, Pak. Kalau makan salah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang, harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi. Kebakaran dilaporkan berdampak pada 10 RT di kawasan ini. Pemerintah terus berupaya mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga penyintas kebakaran. Di Jakarta, Indra Setiabudi, Seto Pratomo, Eri Nugraha, Ayus melaporkan. Pemirsa, di hari ke-7 pencarian korban, petugas kembali menemukan 2 kantong jenazah di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga 1 kantong jenazah merupakan sisa potongan tubuh dari korban yang berhasil dievakuasi pada hari Selasa lalu. Proses pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat masih terus dilakukan. 2 kantong jenazah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. 2 jenazah tersebut ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza. Potongan jenazah pertama ditemukan di lorong lantai bagian kiri, sedangkan potongan jenazah kedua ditemukan di bagian bawah. Diduga salah satu kantong jenazah merupakan sisa potongan tubuh yang sama dari korban yang ditemukan pada hari Selasa lalu. 1, tapi yang kemarin kan ada kemarin kan temukan 1. Tadi kita cari lagi di bawahnya yang kemarin ketemu. Cuma kemungkinan itu jadi satu orang. Oh, jadi di lorong tempat yang sama, ya. Tadi di tempat yang berbeda. Tadi di lorong tapi yang sebelah kiri kalau dari sini. Ya, 2 kantong jenazah. Mungkin itu dia, kalau sudah selesai kita semua waktu tergantung Pak Kapolsek, ketika ini kita siap gitu dengan 10-15 tim rescue yang untuk pencarian korban. Proses pembersihan lokasi kejadian sudah mencapai 50%. Rencananya, polisi akan melakukan olah TKP pada hari Jumat besok. Diketahui sudah 11 kantong jenazah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Namun hingga saat ini, polisi belum merilis hasil identifikasi korban. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Yudi Permana, Rama Romadona melaporkan. 5 laga tersaji pada pekan ketiga Liga Futsal Profesional 2024-2025 yang digelar di Gor Babu Salam, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 10 tim saling berhadapan dan berjuang untuk menang demi meraih 3 poin di papan klasemen. Tiga Raja United melawan Rafheli FC menjadi laga pembuka pekan ketiga Liga Futsal Profesional 2024-2025 yang digelar di Gor Babu Salam, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada laga ini, Tiga Raja United sangat kesulitan meladani permainan Rafheli FC dan harus menyerah dengan skor 1-3. Sementara itu, hujan gol terjadi pada laga kedua antara Unggul FC melawan Pangsuma FC. Unggul FC tampil apik sepanjang laga hingga mampu membantai habis Pangsuma FC dengan skor telak 8-3. Pada laga ketiga, Favage Banua menjamu Sadakata FC. Tampil cemerlang, Favage Banua berhasil mengalahkan Sadakata FC dengan skor telak 6-1. Sementara hujan gol juga terjadi pada laga keempat antara Moncong Bulo melawan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC.
Pada laga ini Moncong Buloh harus menyerah dengan skor cukup telak 6-0 setelah dikalahkan Bintang Timur Surabaya. Laga ketat juga terjadi pada pertandingan kelima antara Kuda Laut Nusantara melawan Halus FC. Kedua tim tampil terengginas dengan saling mengejar skor hingga akhir laga. Namun Dewi Fortuna masih di pihak Halus FC yang mampu menyudahi laga dengan kemenangan 4-3. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna membahas berbagai hal termasuk program makan bergizi gratis yang dilakukan secara bertahap. Prabowo menekankan kembalinya penting penggunaan APBN secara cermat demi kepentingan rakyat, bukan seremonial belaka. Ibu, sedikit Ibu. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berdatangan di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadiri sidang Kabinet Paripurna. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja seluruh Menteri Kabinet Merah Putih selama masa libur Nataru akhir tahun 2024 yang dinilainya berjalan lancar, mulai dari pengamanan lalu lintas, angka kecelakaan hingga stabilitasnya harga bahan pokok bagi masyarakat. Prabowo juga kembali menekankan seluruh menteri agar menggunakan APBN secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan seremonial dan mengurangi perjalanan dinas. Sementara para penegak hukum ditekankan bertindak tegas terhadap pelanggaran bidang pertahanan dan hutang yang telah merugikan negara. Presiden juga memaparkan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2025. Seluruh anak di Indonesia bisa merasakan makan bergizi gratis. Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak. Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Pemirsa, aktivitas belajar mengajar yang dilaksanakan sejak pagi hingga jelang petang tidak jarang mendatangkan penat terhadap para siswa. Iya, untuk mengurangi dampak kelelahan ini, salah satu SMP negeri di Surabaya mengadakan program tidur siang untuk para siswanya. SMP Negeri 39 Surabaya menerapkan program tidur siang bagi para siswanya. Sekolah dengan 789 siswa ini melaksanakan tidur siang bagi para siswa selepas pelaksanaan belajar mengajar dan sholat zuhur. Mulai pukul 13, para siswa mempersiapkan tempat tidur mereka, dimulai dengan meminggirkan bangku-bangku, kemudian menggelar tikar sebagai alas tidur mereka. Ruang kelas dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian putra dan bagian putri dengan pembatas bangku sekolah mereka. Begitu semua siap pada posisi, mereka membaca doa tidur. Diiringi alunan lagu relaksasi, pelajaran pembentukan karakter ini dimulai. Enak sih, soalnya bisa refreshing pikiran, jadi segar aja. Jadi lebih kayak konsentrasi. Iya, lebih konsentrasi. Langkah ini diterapkan pihak sekolah setelah ada temuan beberapa siswa yang terlihat lelah saat mengikuti pelajaran yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Jam-jam pelajaran itu ada, enggak semuanya. Beberapa anak itu lelah, ngantuk lelah, gitu, lemes, gitu. Dari situlah muncul pada saat kami rapat dinas. Ide muncul Bapak Ibu guru itu kalau bagaimana Bu kalau diadakan relaksasi 1 jam gitu, cara SAS gitu gimana Bu? Itu kan bisa menjadi kebugaran kembali Bu. Anak-anak bisa seger refresh gitu Bu. Terus anak-anak itu enggak seger, enggak emosian Bu.
Agar tidur mereka nyenyak, semua telepon genggam yang dibawa siswa wajib dikumpulkan. Selama kurang lebih 1 jam, para pelajar ini dapat menikmati tidur siang bersama di sekolah. Untuk saat ini, program tidur siang diterapkan seminggu sekali, yakni setiap hari Rabu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, daun kering kerap dianggap sampah yang dibuang lalu dibakar. Ya, namun di tangan seorang pemuda di Banjarnegara, Jawa Tengah, daun kering disulap menjadi lukisan wajah yang artistik dan bernilai ekonomi. Penasaran? Berikut liputannya. Sekilas, lukisan foto ini seperti berbahan tinta emas. Eits, jangan salah, lukisan ini ternyata dari limbah daun kering. Terinspirasi melihat banyaknya daun nangka yang berserakan di desanya. Tri Ismail, 27 tahun, warga Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah ini, iseng mencoba membuat karya lukisan dengan media daun kering. Hasilnya menjadi lukisan unik, artistik, dan hampir mirip dengan foto aslinya. Daun yang digunakan memiliki tekstur keras dan tidak mudah robek. Prosesnya dimulai dari membuat sketsa, kemudian diukir. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam proses mengukir sketsa tersebut. Untuk membuat lukisan daun kering ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Ada pohon di depan rumah, pohon nangka kan, jadi itu daunnya sering berserakan. Jadi akhirnya saya manfaatkan untuk itu ya. Di sketsa dulu, terus diukir pakai cutter. Prosesnya berapa lama? Prosesnya 1-2 hari. Berkat memanfaatkan media sosial, kini lukisan daun kering karyanya telah merambah ke Jakarta, Bandung hingga Bali. Lukisan yang paling banyak dipesan adalah foto wajah. Soal harga, lukisan ini dibanderol Rp100.000 hingga Rp150.000. Selain kreasi lukisan daun kering, Tri juga menyulap sandal jepit bekas menjadi media lukis artistik bernilai ekonomi tinggi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan.